Rina perlahan stres. Rina semakin stres dan dilema. Saya mempunyai tetangga bernama Rina. Rina ini mempunyai adik perempuan, memiliki ayah yang sabar, dan memiliki seorang ibu yang agak keras, suka mengatur dan mengkritik anak-anaknya. Sifat Rina dan adiknya ini bertolak belakang. Kalau Rina termasuk orang yang penurut terhadap ibunya, sebaliknya adiknya ini termasuk orang yang berani menjawab segala perkataan ibunya. Tentu saja perbedaan sifat yang mencolok ini membuat ibunya lebih mengidolakan Rina sebagai anaknya. Intinya ibunya selalu menyanjung-nyanjung Rina sebagai anak emasnya dibandingkan adiknya. Tak jarang ibunya selalu bercerita ke tetangga betapa ia senang dan bangga mempunyai anak yang penurut seperti Rina. Sebaliknya, ia selalu stres mempunyai anak seperti adik Rina yang selalu membantah perkataannya. Singkat cerita, Rina ini menikah dan tinggal beda kota dengan keluarganya mengikuti suaminya. Ternyata walaupun sudah beda kota, tidak menghentikan sifat ibunya yang selalu mengatur Rina. Sampai akhirnya Rina punya anak pun, ibunya selalu menelpon setiap hari dan mengkritik cara Rina mengasuh dan mendidik anaknya. Padahal Rina ini sudah bagus loh dalam mendidik anaknya. Suaminya pun termasuk suami yang support terhadap keluarga. Jadi intinya Rina ini sudah mempunyai keluarga yang ideal. Tapi karena tekanan dari ibunya yang selalu menelpon setiap hari hanya untuk mengkritik apa yang Rina lakukan, Rina perlahan stres. Segala sesuatu yang ia lakukan dianggap salah di mata ibunya. Padahal, ingat loh, ibunya ini beda kota loh dengan Rina. Singkat cerita, pandemi melanda. Rina termasuk orang yang paranoid dan sangat ketakutan dengan adanya COVID. Seluruh isi rumah dan perabotan disteril dan dibersihkan setiap hari. Dia tidak pergi kemana-mana dan dia tidak berkenan dikunjungi oleh siapapun. Perlahan-lahan sifat stresnya ini berdampak ke pengasuhan anaknya juga. Rina memang tetap berusaha sabar ke anaknya. Tapi tekanan telepon dari ibunya setiap hari membuat stresnya semakin meningkat. Bahkan pernah suatu saat ibunya menggoda Rina akan pergi ke rumah Rina pada saat COVID. Di mana kita tahu toh bahwa Rina tidak suka dikunjungi oleh siapapun saat pandemi. Karena tahu bahwa Rina memiliki sifat yang paranoid, ibunya justru menggoda dengan alasan kangen dan pengen main dengan cucunya. Rina semakin stres dan dilema. Di satu sisi, ia tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Tapi di sisi lain, ini adalah orang tuanya yang berbeda kota dan datang jauh-jauh ke kotanya loh. Karena lama tak mendengar kabar dari Rina, akhirnya istri saya memutuskan untuk iseng menelpon dan menanyakan gimana kabarnya. Tidak disangka, Rina bercerita bahwa ia sekarang mengidap suatu penyakit. Penyakit yang tidak diketahui penyebab pastinya dan belum ada obatnya. Berat badannya lambat laun turun sampai hanya sekitar 30 kilo. Saya dan istri tentu saja tidak bisa mengunjunginya karena saat itu pandemi masih ada. Tapi yang tidak disangka adalah hanya 2 hari sejak istri saya menelpon, kami dikejutkan oleh kabar bahwa Rina telah meninggal. Meninggalkan suami dan anak yang masih berusia 8 tahun saat itu. Saya dan istri begitu kaget dan sedih lalu segera menghubungi adik Rina. Dari adik Rina kami mendapatkan cerita bahwa selama ini Rina begitu stres dan tertekan. Entah itu karena pandemi ataukah karena tekanan dari ibunya sendiri. Di sisi lain, ibu Rina begitu terpukul kehilangan anak emasnya. Dia meratapi nasibnya dan tenggelam dalam penderitaannya. Para tetangga menghibur tapi tak pernah dihiraukan. Dia merasa tidak adil karena anaknya yang penurut itu kok dipanggil duluan di usia yang tergolong masih muda, belum 40 tahun. Intinya dia merasa sebagai orang yang paling menderita sedunia. Bahkan dia tetap membumbui ceritanya dengan bilang bahwa aku begitu kehilangan, soalnya anakku yang satu itu begitu penurut, beda dengan adiknya yang satu ini. Dan cerita itu disampaikan di depan adik Rina. Tahun demi tahun berlalu, ibu Rina tidak pernah pulih dari stres dan keterpurukannya. Tetangga dan saudara yang awalnya bersimpati, sekarang sudah mulai bosan mendengarkan keluh kesahnya. Karena bukannya menyesal dan memperbaiki apa yang salah, tapi ibunya memang tidak merasa bahwa dialah yang menjadi salah satu penyebab Rina terkena stres, sampai akhirnya mengidap suatu penyakit, sampai akhirnya meninggal. Dia juga tidak memperbaiki caranya bersikap ke adik Rina, yang tentu saja menyebabkan adik Rina sekarang pun merasa tertekan, terlebih karena tinggal serumah bersama ibunya. Saya dan istri memetik pelajaran dari kisah Rina ini bahwa kita harus mencari kebahagiaan kita sendiri. Jangan biarkan orang lain merusak kebahagiaan kita. Dan jangan terlalu memendam segala permasalahan. Kalau kita tidak setuju dengan pasangan, sampaikanlah pendapat. Bukan hanya menurut, memendam, dan akhirnya jadi suatu penyakit. Kalau kita tidak setuju dengan orang tua, berpendapatlah. Bukan hanya menurut, memendam, dan akhirnya menderita suatu penyakit. Sekali lagi saya tidak mengajarkan untuk membantah, tapi hanya mengajarkan untuk berani berbicara, berani berpendapat dengan kalimat yang halus, dengan kalimat yang santun, dan juga suami yang terlalu keras terhadap pasangannya, atau istri yang terlalu galak kepada suaminya, atau orang tua yang terlalu keras terhadap anaknya. Mungkin bisa jadi bahan renungan bahwa kira-kira dampak apa sih yang bisa kita hasilkan dengan sifat keras kita terhadap pasangan, atau sifat keras kita terhadap anak. Tentu saja ini juga pelajaran bagi kami, saya dan istri, untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Terima kasih.